Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah sebuah Mercedes-Benz yang sangat spesial dan bersejarah. Karena ini bukan hanya Mercedes-Benz S-Class biasa, tapi ini adalah Mercedes-Benz S-Class Kepresidenan Republik Indonesia. Dan ini adalah mobil yang terakhir dipakai oleh Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, sampai beliau lengser. Inilah mobil yang terakhir, dan mobil ini ternyata masih bisa diselamatkan kondisinya sampai sekarang dan merupakan milik dari Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, dan beliau tetap menjaga mobil yang bersejarah ini. Saya sudah pernah mencoba mobil pertama Bung Karno, sebuah Buick yang ada di channel ini juga. Anda bisa search mobil kepresidenan RI, Fitra Eri. Tapi yang sekarang adalah mobil kepresidenan terakhir yang dipakai oleh Bapak Presiden Soeharto. Inilah Mercedes-Benz W126 limusin yang anti peluru. Ya, ini adalah Mercedes-Benz S-Class W126 atau sering dibilang itu sebagai Mercedes-Benz Eagle. Dan untuk kebutuhan mobil kepresidenan Indonesia, ini adalah tipe yang stretch limusin. Jadi sudah bertambah kira-kira 40 cm panjang dari mobil ini, sehingga wheelbase-nya sekarang itu di atas 3,6 meter. Bahkan panjang keseluruhan mobil ini lebih dari 5,5 meter. Dan tampilannya dengan limusin seperti ini memang layak untuk menjadi mobil presiden. Dan mobil ini terakhir kali dipakai oleh Pak Harto pada tahun 1998 ketika beliau lengser. Dan terakhir kali beliau naik mobil ini adalah dari Istana Negara ketika mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden, kembali ke rumahnya di Jalan Cendana. Wow. Pak Harto, Ibu Tin itu pernah naik di dalam mobil ini. Dan ini velgnya memang bukan standar ya. Jadi ini velgnya sudah diganti. Velgnya menggunakan ring 20 inci 245 40 R20. Tapi ini velgnya masih pas sekali dengan mobilnya dan tongkrongannya jadi lebih gagah. Tapi sebenarnya velg standarnya itu kalau nggak 15 inci 16 inci itu ya mobil ini. Dan ini adalah tipe yang 560 SEL. Jadi mesinnya 5600 cc. Tenaganya itu sekitar 272 PS, 0 sampai 100 km per jam. Diklaim oleh Mercedes-Benz itu di 7 detikan, tapi saya yakin mobil yang ini sudah tidak secepat itu lagi karena penambahan bobotnya. Kalau Anda bisa lihat, ini kacanya adalah kaca anti peluru. Ini membuka pintunya saja lumayan berat, tapi ini tebal ya kacanya, tapi bukan setebal yang S-Class Pullman Guard sekarang gitu. Jadi walaupun berat, dia nggak berat-berat amat. Tapi dia tetap ini anti peluru. Dan ini sudah datang dari pabrik itu seperti ini. Bahkan nutupnya aja, mantep banget suaranya. Ini masih kurang kencang. Kalau kencang, brep gitu langsung kuat sekali. Dan Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat engselnya. Ini sudah diubah untuk beban pintu yang lebih berat. Bahkan di sini ada 3 buah slot. Ini slot untuk masuk ini. Masuk 3 buah tonjolan ini. Ini fungsinya apa? Ketika mobil itu tabrakan, ketika pintunya hancur, inilah
slot-slot yang akan menjaga posisi pintu sehingga walaupun kecelakaan parah, pintu masih bisa dibuka untuk menyelamatkan penumpang di dalamnya. Ya, karena penumpang dari 560 SEL Stretch Limousine ini adalah orang yang paling penting di Indonesia, yaitu Presiden. Jadi keamanannya luar biasa. Kemudian Mercy W126 ini, ya karena dia sebuah S-Class, jadi dia adalah pioneer di beberapa fitur. Ini untuk pertama kalinya Mercedes-Benz menggunakan teknologi crumple zone. Jadi ketika tabrakan itu sebagian besar energi akan diserap oleh crumple zone di depannya ini. Kemudian ABS sudah standar di mobil ini. Kemudian di mobil ini juga Mercedes-Benz mengenalkan sistem tensioner seat belt untuk penumpang. Kemudian electric seat juga pertama kalinya ada di mobil ini di jajaran Mercedes-Benz. Jadi ketika mobil ini keluar di 80-an ya, pertama kali keluar, itu adalah benar-benar sebuah showcase of teknologinya dari Mercedes-Benz. Lihat, ini ada bendera merah putih, dan ini bendera merah putih ini sangat pas ditempatkan di mobil yang pernah menjadi mobil kenegaraan Republik Indonesia. Nah, ini dia mesin V8-nya. Dan lihat ini ada ABS. Ini sangat baru pada saat di tahun itu. Kemudian ini lihat booster remnya besar sekali karena memang pengereman mobil ini harus diperbaiki. Jadi bobot dari mobil ini bertambah sangat drastis karena sistem anti pelurunya bukan hanya di kaca ya, sampai di bodi juga ditambah besi tambahan, sehingga pengereman pun harus di spec up, diperkuat. Nah, ini kalau ada yang bertanya-tanya ini antena apa? Kalau dulu mobil dulu tuh nggak ada gadget ya, nggak ada rear car entertainment, nggak ada, tapi bisa ditempatkan TV mobil, TV portable, dan bentuk antenanya seperti ini. Ya, penerimaannya nggak akan sebagus seperti kita sekarang menonton YouTube atau TV digital, tapi zaman dulu ini hanya orang-orang tertentu yang memiliki fasilitas menonton TV di dalam mobil, walaupun TV-nya udah nggak ada, saya lihat di dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya aja. Saya duduk di tempat Pak Harto dulu duduk. Ini pintunya juga berat ya, berat sekali. Nah, kalau kita nutup seperti ini masih belum rapat, harus keras. Tapi nggak masalah. Kalau saya presiden, pasti ada yang menutup pintunya. Oke, saya lepas dulu sepatu. Ini kelihatan interiornya sudah sudah direkondisi ini, terutama bagian karpetnya. Di sini ada inisial BS Pak Bamsud. Kemudian juga karpetnya ini sudah dibenahi semua. Ini untuk beberapa interiornya nih kelihatannya dibenahi oleh Vertu Concept, karena Vertu Concept itu juga langganan dari Pak Bamsud untuk membenahi interior mobilnya. Ini juga plafonnya juga saya nggak tahu ini masih asli atau sudah dibenerin, tapi ini kondisinya masih bagus sekali. Kemudian kulitnya, ini kelihatan sekali kulit masih dari zamannya Pak Harto dan kelihatan dari kerut-kerutnya, tapi ini masih sangat baik kondisinya. Nah, di sini ada tempat duduk. Ini tempat duduk itu bisa berfungsi untuk kalau misalnya ada ajudan gitu ya, ajudan kita ngobrol gitu ya, bisa. Atau ini bisa dipakai untuk sandaran kaki. Dan uniknya, sandaran kaki yang kanan itu lebih panjang dibandingkan yang ini. Artinya mungkin yang itu untuk, nah yang ini nih, ini untuk duduk, karena di sini duduk lebih lega, mungkin bisa ngobrol dengan Bapak Presiden di sana. Kalau kita stretch kaki di sini, nah ini memang agak kejauhan ya. Saya tingginya 177 cm. Kalau Pak Presiden kayaknya nggak sampai tinggi segitu, kayaknya ini kejauhan. Jadi mungkin beliau itu duduk di sebelah sini. Nah, mungkin ajudannya bisa di situ. Kalau tidak ada ibu negara di kanan. Nah, ini ada armrestnya, tapi armrestnya nggak kayak sekarang ya yang banyak controller atau ada tempat penyimpanan tuh nggak ada. AC juga cuma satu di situ, cuma satu buat tembusannya. Nah, di sini ada tempat buat
audio. Tidak ada panoramic roof, tapi ini ini kaca yang anti peluru. Kemudian ini seatbelt belakang sudah 3 titik ya, sudah 3 titik seperti ini, dan itu sangat jarang pada eranya. Biasanya dulu di belakang itu tidak ada safety belt, ataupun kalau ada hanya 2 titik, tapi ini Mercedes-Benz S-Class yang sudah ada seatbelt 3 titiknya. Ada lampu baca juga di sini. Nih ada lampu baca juga, cuman mau dalam keadaan mati. Kemudian ini handle tangannya juga panjang sekali. Wah, ini legroomnya lihat besar sekali. Nggak nyampe saya ke depan. Walaupun headroomnya sih kalau buat saya tipis ya. Dan saya mesti hati-hati kalau keluar, karena bisa kejeduk gampang gitu. Jadi Eagle ini kan salah satu ciri khasnya tuh pipih dia mobilnya. Bentuknya jadi keren, tapi memang keluar masuknya itu harus hati-hati. Nah terus di sini di pintu ini ada asbak. Asbak dengan pemantik rokoknya. Masih bersih. Artinya tidak pernah ada yang memakai untuk merokok sama sekali di mobil ini. Ini trim-trimnya juga masih bagus banget. Nanti saya pengen ngerasain duduk di belakang, merasakan jadi Pak Harto duduk di belakang mobil ini. Tapi sekarang kita lihat bagian depannya dulu. Oke, pintunya juga berat nih yang pengemudi. Kita nyalakan dulu. Teman-teman, masih bekerja semua ya instrumennya. Nah gitu, mobil Jerman zaman itu kalau misalnya sekali start terus gagal, kita tidak bisa langsung start, harus dimatiin dulu baru bisa. Itu untuk menghindari ketika mesin menyala kita starter 2 kali. Mesinnya masih halus. Nah ini dia, saya bilang ini electric seat pertama kalinya ada di S-Class ini, di jajaran Mercedes-Benz. Masih bekerja dong. Keren. Oke, nah kalau untuk setir ini ada switch elektriknya nih. Pasti switch elektriknya buat naik turun, tapi sayang sudah tidak berfungsi lagi. Mungkin sikringnya atau mungkin motornya. Tapi posisi nyetirnya untuk kakinya sebenarnya cukup ergonomis. Cuman ini offset setirnya banyak sekali, jadi setirnya tuh lebih ke kiri dari kita. Sebuah keanehan desain yang terbawa sampai sekarang di produk-produk terbaru Mercedes-Benz, beberapa produk terbaru, tapi tidak semiring ini. Ini sih miringnya miring banget, bener-bener titik tengahnya itu kira-kira bergeser mungkin 5 cm kali ke sebelah kiri, tapi nggak masalah karena ketika saya mengemudikan mobil ini, saya tahu ada presiden di sana, saya nggak akan terlalu khawatir tentang posisi menyetir. Ini transmisinya otomatis 4 speed dan sudah dilengkapi dengan sport mode. Power window ada di keempat sisi, dan ini lihat, walaupun dia anti peluru tapi masih bisa naik turun. Ya Allah, ini tebel banget. Lihat, ini tebel banget. Masih bisa naik turun, dan ini cuman bisa segini. Jadi dia tidak bisa lebih turun lagi. Jadi dibatasi ini maksimal. Nanti Anda bisa lihat tebalnya seberapa ini kaca. Di sini ada AC, AC-nya dual zone, kanan dan kiri suhunya bisa diatur berbeda walaupun masih manual ya, bukan climate control. Kemudian di sini ada audio khas tahun 90-an. That's it. Nggak ada fitur-fitur modern apapun di sini. Rem parkir juga masih ini ya, masih manual rem parkirnya. Nah ini ada yang menarik ya. Jadi di bawah tuas rem tangan ini ada slot merah. Slot merah ini bisa dihubungkan dengan sesuatu device. Setelah saya tanya, ternyata ini adalah sistem oksigen di mobil ini. Jadi, misalnya terjebak di dalam mobil, ada teroris dan kita harus mengunci semuanya. Ini kan mobil sangat kedap. Nah, untuk menjaga penumpang di dalamnya itu tetap ada oksigen di sini. Nanti dicolokin satu alat dan alat itu akan memberikan oksigen ke seluruh mobil sampai berjam-jam. Jadi bisa benar-benar
terisolasi mobil ini dan punya sistem oksigen sendiri. Kita gas. Oh, mesinnya tuh kayak malas tapi halus gitu. Dan kilometernya baru 47.900. Dan yang keren di mobil ini, di instrumennya ada lambang Garuda Pancasila di bawahnya. Saya nggak tahu ini bawaan atau ditambah pada saat di Indonesia, tapi ada Garuda Pancasilanya. Dan ini juga pertama kalinya di Mercy itu ada pengukur suhu udara luar. Jadi ini ada digital di sini, ini pengukur suhu udara luar. Tapi ini kayaknya digitnya ada yang mati ya. Maklumlah mobil udah 30 tahun lebih. Dan setir masih enteng setirnya, dan dia juga sudah dilengkapi dengan safety belt 3 titik seperti ini. Nah, sebenarnya di S-Class W126 ini Mercedes-Benz juga mengenalkan teknologi airbag. Tapi kelihatannya untuk yang kepresidenan ini dia belum memakai airbag di dalam mobilnya. Jadi tidak ada airbag di setir, tidak ada airbag di penumpang juga. Tapi ya siapa juga yang akan expect kecelakaan dengan mobil ini, karena mobil kepresidenan biasanya ada pengawalnya di depan dan tidak berinteraksi dengan pengendara mobil lainnya. Di sini ada sandaran tangan. Ini buat ajudan di sini. Siap-siap kalau ada apa-apa. Dan ajudan yang di sini juga yang akan membukakan pintu ketika presiden udah sampai, dia akan keluar buka pintu ke belakang. Biasanya mungkin pas pampres ya, atau pengawal atau ajudan pribadi dari presiden. Oh, ini buat AC-nya. AC-nya masih dingin loh. Ini AC-nya masih dingin. Nah, ini lacinya kecil di sini lacinya. Tapi ada tempat buat minum. Dulu tuh cup holders tuh sangat jarang, tapi ya ini cup holders yang harus pelan-pelan lah, cuman buat naruh kalau berhenti aja di sini. Nah, ini udah mengikuti standar terbaru ya, karena mobil seperti ini kan precious banget ya. Sangat-sangat berharga. Tidak bisa kita meletakkan nilai berapa untuk mobil ini, makanya disediakan alat pemadam api ringan itu supaya kalau terjadi sesuatu bisa dipadamkan. Karena kalau sampai terbakar, dan resiko mobil di atas 30 tahun kan lebih besar untuk terbakar gitu ya. Dan mobil ini kalau sampai terbakar, waduh, sangat-sangat disayangkan. Nah, ini ada pelapisnya juga untuk pelindungnya di sini. Ini bagian dari karpet ya, jadi sebenarnya aslinya ini, tapi ini bagian dari karpet, dan ini bisa diselipkan ke dalam sini. Oh, ini ada ininya, ada pinnya. Nah, ini ketahuan memang ini tambahan untuk melindungi. Nah, seperti inilah kira-kira. Oke. Sekarang terima kasih Pak Bamsud, saya diizinkan untuk mengendarai mobil yang bersejarah ini. Jadi ini adalah mobil kepresidenan kedua yang akan saya bawa. Let's go. Selalu ya ada rasa nervous, harus hati-hati kalau nyetir mobil kepresidenan, sama seperti rasanya waktu nyetir mobilnya Bung Karno waktu itu. Begini panjang sekali yang ini. Mungkin ada Mercy 560 SEL S-Class seperti ini yang stretch limousine, mungkin yang anti peluru juga ada di dunia, tapi yang bekas Pak Harto ya cuman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Oke. Let's go. Sekarang kita akan putar balik dulu. Ini mobil panjang sekali ya, jadi putar baliknya juga harus hati-hati. Wah, radius putarnya panjang sekali ya, nggak bisa sekali dapet. Wah, naik mobil
kepresidenan dengan bendera merah putih berkibar di depan, membangkitkan rasa nasionalisme. Ini mobil hening banget ya, yang kedengeran cuman suara hembusan AC. Wah, masih halus banget mesinnya. Oh my god, dulu saya sering lihat di TV kalau Pak Harto bawa mobil ini. Dan sekarang saya berada di balik kemudinya. AC-nya masih dingin, bantingannya masih empuk. Jadi tadi saya ngobrol sama Mas Agus, ternyata memang walaupun velgnya itu sudah diganti 20 inci, tapi suspensinya masih sama. Jadi ini suspensinya masih empuk sekali. Remnya kerasa ya, jadi begitu kita nginjek rem itu, memang ini mobil yang berat gitu. Remnya tuh nggak bisa lincah, jadi memang mungkin bisa ngerem mendadak bisa, tapi bobot mobil ini saking beratnya, jadi ketika kita ngerem tuh ada kayak bobot itu mau ngedorong mobil terus ke depan. Tapi tenaganya cukup positif ya, maksudnya akselerasinya tuh tetap ada karena torsinya besar ini mesin V8-nya. Tapi ya memang ini bukan mobil untuk kebut-kebutan, bukan mobil untuk lincah-lincahan. Ini mobil harus kenyamanan maksimal untuk seorang kepala negara. Gagahnya mobil ini Anda bisa lihat dari luar. Panjang, warnanya hitam, ada bendera merah putihnya, Mercedes-Benz. Sangat-sangat berwibawa mobil ini. Dan tenang ya, tenang sekali di mobil. Bahkan dengan standar sekarang aja ini adalah mobil yang sangat nyaman. Kalau dulu nggak ada kemacetan seperti ini, semua suruh minggir, presiden mau lewat. Kalau sekarang nggak apa-apa, kita ikut bersama kemacetan. Kalaupun ada bahaya apa-apa, tenang, ada oksigen untuk mensuplai oksigen para penumpang. Suhu mesin normal. Kalau bensin ya jangan tanya ya, udah pasti boros. Aduh, empuknya. Setirnya enteng banget juga. Nah ini ya, sambil macet nih, ini ada buku penggunaan pemeliharaan kendaraan dari Setnek. Jadi ketahuan mobil ini dirawat itu tahun berapa, semua ini dari awal ini bukunya. Nah ini kan jadi ada plat nomor biasanya, ada plat nomor rahasia sipilnya, dan karena Pak Bamsud itu ketua MPR juga beliau berhak pakai yang RI5 ini gitu. Kita coba tarikannya. Masih kuat juga loh, ini masih cukup kuat loh nih. Ini masih akselerasinya tuh kelihatan bertorsi gitu mobilnya. Oke, namanya juga mobil udah 30 tahun ya. Suspensi pasti bunyinya tidak sehalus mobil baru, tapi bantingannya ini masih superior halusnya. Ini mobil ada cruise controlnya, dan cruise controlnya masih aktif. Kita tinggal kedepanin seperti ini, ke bawahin. Nah, dia jalan sendiri. Oh, ini sih bisa bayangin kalau dibawa keluar kota sih nyaman sekali ini. Walaupun mungkin sering berkunjung ke SPBU ya, tapi nyaman banget ini. Dan setirnya tuh khas Mercy ya, Mercy zaman dulu. Nggak ada presisi-presisinya. Ini mobil seperti kapal, agak enggan gitu berubah arah. Tapi ya begitu, memang begitu khasnya Mercy. Nggak pikirin masalah handling seperti BMW di zaman itu. Yang penting nyaman dan berwibawa. Oke, saya sudah cukup untuk mengendarai mobil ini. Sekarang saya akan berhenti, bertukar pengemudi. Mas Agus yang akan nyetir, dan saya akan mencoba duduk di belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh my god. Kurang keras. Saya lepas sepatu dulu. Saya tidak ingin membuat kotor mobil ini. Oke. Jadi ternyata di belakang ini ada ventilasi AC loh. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Oke. Saya duduk di bangku yang pernah diduduki oleh Pak Harto. Ini ada seat beltnya ya, cuman seat beltnya bonggolnya agak mendelep ke dalam jadi nggak ketahuan kemana. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja kok. Bayangin kalau saya presiden gitu ya, naik ini pasti saya mikirin negara gitu ya. Kayak apa yang sudah saya perbuat buat negara, kira-kira buat negara ini apalagi yang harus saya lakukan gitu ya. Terus sambil sesekali kalau ada masyarakat dipikir dadah gitu ya. Tapi kalau saya sekarang gak ada pikiran apa-apa, cuman amazed saja bisa menikmati mobil kenegaraan. Bangkunya empuk ya. Nah ini ada lewat speed bump itu halus banget. Padahal ini belum air suspension loh mobil ini, jadi ini masih suspensi biasa, tapi udah luar biasa kenyamanannya, S-Class. Tuh bayangin dulu Pak Harto itu menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan mobil ini. Kemudian saya juga membayangkan ketika beliau resign dari presiden, mengumumkan pengunduran diri dan balik ke Cendana pakai mobil ini dan duduk di sini. Apa yang beliau pikirkan? 32 tahun berkuasa di Indonesia dan hari itu beliau mundur. Dan ini adalah mobil kepresidenan beliau yang terakhir. Ini saya aja duduk seperti ini. Saya yakin kalau Pak Harto duduknya dulu seperti ini. Karena ini aja udah nyaman banget ya. Pas gitu, sandaran kakinya tuh posisinya tuh pas. Aduh, empuknya. Oke lah, ada derit-derit dari kulit-kulit tua yang bergesekan satu sama lain, tapi ya itu wajar. Tapi suara dari luarnya yang silent. Khasnya Mercy tua lah. Dari luar tetap silent, cuman dari dalamnya mulai ada pergesekan-pergesekan kulit-kulit yang sudah menua itu. Tapi ya memang begitu adanya. Dari tadi tuh saya berusaha duduk berbagai pose, kayaknya nggak ada pose yang pas kalau saya jadi presiden tuh. Kayaknya emang saya nggak pantas jadi presiden yang susah gitu kayaknya. Kayak aku ngerasa nggak pantas aja duduk di sini. Dibandingin dengan mobil Pak Jokowi sekarang jelas jauh lebih modern. Pak Jokowi sekarang kan pakai W221 dan W222. Sudah air suspension. Ini bahkan generasi sebelum W140. W140 tuh yang pernah digunakan oleh Pak SBY. Ini satu generasi sebelumnya, W140, W126. Jarang sekali loh yang masih terawat interiornya seperti ini ya. Ya mestinya ini jadi yang paling bagus ya, karena ini bekas mobil kepresidenan. Oke, sekarang kita balik. Saya mau menikmati ini sambil kita balik ke tempat semula tadi.
Oh, pengalaman yang luar biasa. Merasakan nyetir mobil kepresidenan Republik Indonesia, mobil terakhirnya Pak Harto. Juga merasakan bagaimana duduk di belakangnya. Oke lah, kalau dibandingkan dengan S-Class paling baru, memang mobil ini kalah semuanya. Kalah teknologi, kalah kenyamanan. Tapi ini mobil yang sangat-sangat bersejarah. Dan Pak Bamsud itu mendapatkan mobil ini, membeli dari Sekretariat Negara itu di tahun 2022. Jadi ini benar-benar akhirnya baru dijual oleh negara, dan rasanya bersyukur ya, mobil ini bisa pindah ke tangan seorang petrolhead gitu. Jadi terawat dan bisa berjalan terus gitu ya. Karena kalau hanya dibiarkan terbengkalai, diam saja, itu kemungkinan besar mobil ini akan bisa tidak berfungsi nantinya. Tapi senang sekali ngeliat mobil ini, dan ini jadi salah satu mobil kesayangannya Pak Bamsud. Beliau sering memakai mobil ini ketika ke acara-acara. Pengawal-pengawalnya pakai mobil baru, beliau pakai mobil klasik, tapi ini mobil klasik yang luar biasa. Terima kasih Pak Bamsud sudah mengizinkan saya untuk mereview, bahkan menaiki dan menyetir mobil ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang mobil kepresidenan RI, mobil terakhir presiden kedua kita ini? Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan di sini Instagramnya Pak Bamsud, pemilik mobil ini. Kalau mau di-follow silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Anda sudah menonton. Bye-bye.